Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Uhdi lakum askas salam wajal ikhtiram wa uhayyikum tahiyatan Islam, tahiyatan tayyibatan mubarakatan min indillah, tahiyatan ahlul jannah wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, mari kita ucapkan puja dan puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, nikmat Islam, nikmat ketakwaan, nikmat waktu sehingga kita waktu tersebut dapat kita gunakan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat, yaitu dengan menuntut ilmu. Dan tak lupa yaitu salawat serta salam tak tercurahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang begitu gelap, zaman yang begitu suram, zaman yang begitu tidak jelasnya mana hak asasi manusia yang terdapat di situ, dan Rasulullah mengembalikan itu ketika Islam telah terbit dan Islam menjadi matahari yang menyinari seluruh permukaan bumi ini. Ya, pertama-tama perkenalkan, saya Fakih Multazim Bilhaq, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang sekarang bertugas menjadi Master of Ceremony pada acara sahabat di segmen Fakultas Saintek. Insya Allah kita dalam acara ini membahas hal-hal yang sangat bermanfaat bagaimana kehidupan kita dari semester 1 sampai kita lulus. Karena di situ banyak-banyak hal, banyak-banyak kemanfaatan yang harus kita ambil. Karena kemanfaatan selama kuliah tidak akan terulang lagi ketika nanti kita setelah lulus dari kuliah. Kuliah adalah kita merasa bahwasanya nikmatnya ketika keringat kita keluar untuk suatu hal yang bermanfaat, sangat bermakna ketika kita kuliah ini. Pertama-tama, mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh akhina kita, saudara kita, saudara semuslim kita, yaitu kepada Mas Abdurrahman. Kami persilahkan, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayat tafakkaruna fi khalqati wal ardh Rabbana khalaqtana nar Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min
أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga dengan bacaan Al-Qur'an tadi dapat menjadikan acara ini menjadi semakin berkah dan semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu saya serahkan langsung acara ini kepada moderator kita, moderator yang insya Allah akan membawa acara ini dari awal hingga akhir dan nanti saya sambung lagi menuju pengeluarannya. Iya. Kami serahkan kepada Akhi Rosid dan Uhil wa kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan sehingga kita dapat berpartisipasi dalam acara pada pagi hari ini. Baik teman-teman, saya perkenalkan, nama saya Rashid Nur Hakim. Saya dari jurusan Kimia 2017 akan memandu acara ini dengan teman saya Hilwa. Gimana Kak Hilwa? Oh, assalamualaikum teman-teman semua. Alhamdulillah ya, pagi ini kita bisa berkumpul. Jadi insya Allah di sesi pertama ini kami berdua bakalan teman-teman nih buat acara hari ini. Jadi teman-teman jangan lupa buat tetap semangat dan simak acaranya sampai selesai ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan sharing bareng sama pemateri yang kece lah, terkenal di UIN Malang gitu. Dia adalah Kak Fikri. Kak Fikri ini gubernur atau ketua di Fakultas Sains dan Teknologi. Dan kebetulan baru beberapa minggu kemarin dilantik. Jadi banyaklah yang bakal di-sharingkan kepada teman-teman. Sebelum Kak Fikri menyampaikan materi, saya akan perkenalkan dulu, saya akan bacakan biodata dari Kak Fikri. Nama lengkapnya Ahmad Darul Fikri Khawas. Dia lahir di Malang 21 Juli 1999. Alamatnya di Jalan Maijen Sungkono, Kecamatan Gedung Kandang, Kota Malang. Jadi Kak Fikri ini asli Malang. Kalau teman-teman nanti di UIN pengen main ke rumah Kak Fikri ini sangat dekat, bisa main ke sana nanti. Untuk nomor HP-nya Kak Fikri 085 872 993 077. Riwayat organisasi. Jadi Kak Fikri ini aktivis organisasi banget gitu dia. Teman-teman bisa mencontoh nanti gimana sih jejak keorganisasiannya Kak Fikri ini. Riwayat organisasinya, dia mengikuti Himaska Helium, itu himpunan mahasiswa kimia. Kak Fikri ini dari jurusan kimia ya. Himaska Helium, dia jadi anggota divisi minat dan bakat. Selanjutnya, tahun berikutnya, Kak Fikri tahun 2019 sampai 2020 jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan kimia. Jadi nggak kaleng-kaleng lah prestasi aktivitas organisasinya Kak Fikri ini. Nah, di tahun 2020 ini, 2 minggu yang lalu, Kak Fikri ini baru dilantik jadi Ketua Dema Fakultas Sains dan Teknologi. Keren sekali, ini bukan orang yang biasa-biasa aja kalau sampai jadi Ketua Dema Fakultas ini.
Mungkin demikian biodata dari Kak Fikri. Beliaunya juga sudah bergabung dalam room ini. Halo Kak Fikri, udah siap? Ya, Kak Rosyid, insya Allah siap. Ini hasilnya gimana ini? Apa yang lain? Gimana Kak? Halo, ini suara saya terdengar jelas ya, Kak Iya, Rosyid? jelas Kak. Iya, jelas banget, Kak. Terlihat banget. Ya. Oke. Kak Fikri mungkin bisa perkenalan intro lah. So, yang belum saya jelaskan bisa Kak Fikri jelaskan kembali. Begitu. Silakan Kak Fikri. Terima kasih. Ya, mohon izin sebelumnya kepada teman LDK juga, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Darul Fikri Awas, biasa dipanggil Fikri. Jadi memang di sini saya diundang oleh teman-teman untuk mengisi materi tentang kemahasiswaan gitulah. Tapi ya mohon maaf karena memang kemampuan saya terbatas, jadi saya hanya bisa memberikan ilmu yang sesuai apa dan kalau Siti terlalu melebih-lebihkan juga, tidak usah lebih-lebihkan gitu. Apa yang ada saja begitu. Ya mungkin itu aja kalau dari saya. Ini talk show kan? Iya. Kegiatannya selama sekolah kuliah daring ini apa aja Kak Fikri? Ya, kalau untuk kemarin pas awal-awal masih terus fokus untuk ngurusin seminar PKL, sidang PKL karena memang sama dosen pembimbing sendiri di deadline untuk segera menyelesaikan laporan PKL-nya Kak. Gitu sih Kak. Oke, Kak Fikri, semangat ya buat semester akhirnya. Nah, ini teman-teman Kak Fikri akhir dan dia masih nyempetin waktu buat sharing-sharing ke teman-teman. Jadi nanti tuh ada beberapa topik yang mungkin bakalan kita sharing. Teman-teman di sini nggak perlu ragu buat nanya atau mungkin nanti ada kendala di tengah-tengah bisa diomongin. Nah, jadi aku mau bacain ya beberapa topik yang mungkin bakalan di-share oleh Kak Fikri di sesi pertama ini. Dia juga kenalan kampus UIN Malang. Teman-teman ketika pertama kali dinyatakan lulus di UIN Malang pasti ada perasaan bertanya-tanya gitu. Nanti di Malang itu gimana ya, kuliahnya seperti apa? Apalagi ini daring, aduh bingung gitu ya. Pasti banyak perasaan campur aduk seperti itu. Nah, jadi ini ada beberapa topik yang insya Allah bakalan menjawab keresahan teman-teman. Di antaranya itu adalah hal-hal menarik selama di kuliah di UIN Malang itu apa aja sih? Kemudian event-event atau kompetisi-kompetisi yang bisa teman-teman ikutin selama kuliah, kemudian kegiatan-kegiatannya. Pokoknya banyak banget, apalagi di sini mungkin Kak Fikri ini adalah mahasiswa Saintek ya, jadi mungkin berkutat di lab, jadi gimana sih mungkin nyesuaiin waktu ketika nanti praktikum, ada kuliah, seperti itu. Jadi teman-teman tetap stay on, jangan ragu buat bertanya gitu. Jadi karena banyak banget hal yang mungkin kita bakalan sharing. Jadi mungkin langsung aja ya buat Kak Fikri menyampaikan pengalaman atau apa aja deh yang pengen sharing terkait kuliah di UIN Malang dan bisa jadi aktivis gitu Kak. Mungkin teman-teman bertanya. Langsung aja Kak. Siap. Ya mungkin. Halo. Ya terima kasih Kak Hilwa Harfa atas penyampaiannya. Mungkin sedikit intro dari saya, karena ini berbicara mengenai sharing ilmu. Akan saya berikan beberapa hal-hal yang saya dapatkan dan juga yang saya punya, mungkin begitu. Jadi untuk awal-awal saya ke UIN itu istilahnya seneng banget sih. Ya meskipun memang nggak excited banget. Soalnya keinginan pertama tuh ya di UM, cuman karena memang ya UIN dari ibu saya itu milih UIN akhirnya ke UIN. Lalu setelah ke UIN itu hal pertama yang saya pikirkan adalah teman-teman saya itu banyak yang memiliki pengalaman yang lebih dibandingkan saya. Jadi ada teman-teman saya yang pengalaman organisasi,
Yang soleh juga banyak, yang pinter agamanya juga banyak, yang pinter sosialnya juga banyak, yang pinter akademiknya juga lebih banyak lagi. Jadi memang awal-awal saya di UIN itu kalau istilah sekarang itu saya insecure banget gitu. Jadi banyak hal yang saya tidak punya, tapi banyak teman-teman saya yang punya gitu. Jadi memang saya melewati fase-fase di mana saya tidak percaya diri dengan diri saya sendiri. Nah, akhirnya saya bertemu dengan teman-teman saya yang se-circle dengan saya, yang akhirnya mengajak saya ke organisasi A, B, C, D gitu. Jadi ya saya coba-coba sih. Karena memang sebenarnya basic saya di SMA ataupun MTS, ya setara dengan SMP, saya tidak pernah mengikuti organisasi ataupun ekskul. Ekskul pramuka aja itu juga dipaksa. Kalau nggak gitu yo nggak mau ikut gitu. Jadi memang saya ingin belajar berorganisasi di kampus sendiri. Awal-awal di kampus ikut organisasi bisa dikatakan banyak, juga memang tidak serta-merta membuat saya langsung ahli dalam memanage waktu. Manage waktu antara organisasi, akademik, mencari pengalaman, dan juga mencari teman gitu. Tapi yo saya usahakan untuk mencari apa-apa yang memang saya butuhkan nantinya di masa depan begitu. Ya akhirnya awal mula berproses yo di OMEK, lalu yang kedua yo di OMIK, dan ya saya sendiri juga tidak paham bahwa di OMIK pun track record saya sampai akhirnya kayak gini, karena memang saya sendiri tidak mempunyai basic banget kalau dibandingkan dengan teman-teman saya yang mempunyai basic, pernah jadi ketua OSIS, pernah jadi ketua pramuka dan lain sebagainya. Mungkin memang istilahnya ini bukan apa yang saya bentuk sih, tapi memang ini sudah menjadi takdir mungkin yang memang Tuhan tentukan untuk saya begitu. Dan saya mungkin ingin menyatakan juga bahwa sampai hari ini pun saya merupakan orang yang tidak bisa memanage waktu. Mungkin teman-teman kimia saya sendiri juga memahami akan hal itu. Saya masih memiliki banyak kekurangan. Jadi saya harap teman-teman di sini tidak melihat saya sebagai wah. Saya memang lihatlah saya sebagai seorang manusia biasa yang memiliki banyak kekurangan dan memang masih butuh belajar. Sangat-sangat masih butuh belajar. Saya bukan tipe orang yang bisa sendirian, dan alhamdulillahnya circle saya itu sangat-sangat membantu saya, menolong saya, dan kadang juga menjadi tempat keluh kesah saya, ataupun juga menjadi penyemangat saya. Jadi saya sangat-sangat bersyukur saya ditemukan sama Tuhan, ya sama teman-teman yang baik, dan juga teman-teman yang saling mensupport, teman-teman yang saling memberitahu, saling menasehati, dan saling mengingatkan. Jadi kalau untuk berbicara mengenai manage waktu dengan baik, bukan saya orangnya. Tapi sampai saat ini pun saya tetap berusaha untuk bisa manage waktu dengan baik. Karena memang di masa yang akan datang, ini akan sangat berguna bagi saya. Jadi saya belajar dari sekarang. Begitu. Oh iya, Kak Fikri tadi menyinggung tentang circle dan OMIK dan OMEK. Jadi circle itu lingkungan tempat Kak Fikri banyak menghabiskan waktu gitu. Bisa dijelaskan mungkin Kak Fikri apa maksudnya OMIK dan OMEK, dan mungkin bisa disebutkan apa saja OMIK dan OMEK di UIN Malang dari tataran kampus sampai jurusan gitu. Siap. Ya mungkin mohon izin menjawab dari pertanyaan Kak Rasid, bahwasanya yang saya maksud circle di sini adalah lingkungan saya. Maksudnya kayak yaitu ya sekeliling saya yang sering sama saya, ataupun yang nggak sering pun yo kalau misalkan sering berkeluh kesah ataupun bercerita, yaitu udah saya masukkan ke circle saya begitu. Saya bukan tipe orang yang satu gitu. Jadi memang saya ingin istilahnya itu ya, berteman sama ini, berteman sama itu, berteman sama ini. Karena memang setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing, perspektif masing-masing, dan saya yakin bahwa siapapun orangnya, meskipun itu mungkin
ya adik tingkat saya ataupun ya orang-orang yang nggak terpandang, dia masih memiliki ilmu yang mungkin saya tidak punya. Ilmu tentang kehidupan yang mungkin juga saya harus belajar ke orang itu. Dan memang saya pribadi sering belajar tingkat atau ke circle saya yang lain, ataupun yang beda ideologi dengan saya, ataupun yang beda prinsip dengan saya. Karena memang terkadang kita bisa memiliki banyak hal ataupun pengalaman atau pengetahuan ya dari orang-orang tersebut gitu. Dan circle saya ya banyak sih, ya Omik lah. Ini kalau nyebutin Omek boleh dah? Bisa Ataupun disebutkan semuanya. Biar teman-teman juga tahu apa aja sih maksudnya. Omik itu apa sih, Kak? Omek apa, terus apa aja itu gitu. Ya, mohon izin menjawab ya sebelumnya. Kalau awal-awal kan saya bilang tadi Omek. Jadi Omek itu merupakan organisasi mahasiswa ekstra kampus. Yang dimaksud ekstra kampus ini yang tidak dibawahi ataupun tidak dikasih anggaran sama kampus sendiri. Lah, alhamdulillahnya saya waktu itu masuk ke PMII Pencerahan Galileo, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Galileo, di mana Galileo sendiri merupakan rayon dari Fakultas Sains dan Teknologi yang membawahi satu fakultas. Tapi Omek sendiri juga bukan PMI aja. Omek itu terdapat banyak kayak PMII, ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, atau Himpunan Mahasiswa Indonesia. Lalu ada IMM, Ikatan, saya agak lupa untuk singkatannya. Ada IMM, ada kami juga, ada apa lagi ya? Ada GNPF yang Pemuda Pancasila gitu. Jadi ya, monggo teman-teman pilih saja sendiri mana yang menurut sampean baik. Terus untuk untuk sebuah komunitas ataupun organisasi, LDK juga termasuk organisasi apa komunitas? Termasuk organisasi Omek juga, Kak. Oh, termasuk organisasi ya. Berarti LDK juga termasuk organisasi Omek gitu. Jadi di UIN sendiri ada banyak. Kalau saya sendiri ikut PMII karena memang ya itu yang maksud saya nggak terlalu jauh dengan ideologi saya, dan juga tidak jauh juga dari istilahnya srek lah, istilah orang Jawa gitu. Cuman nggak di UIN sendiri bukan cuma PMI, ada IMM, ada HMI, ada LDK yang sekarang saya ikuti ini, terus ada saya ikuti seminar ini loh ya, wawancara ini, terus ada kami juga. Jadi banyak. Monggo untuk teman-teman maba mungkin yang mau mencari organisasi mahasiswa kampus ataupun ingin mencari pengalaman, ya monggo, sah-sah saja. Saya memilih apa yang mungkin menurut kalian serki atau kalian nyamani lah. Tuh. Kalau saya ikut PMI untuk Omek. Kalau untuk Omek, saya kebetulan ikut himpunan mahasiswa jurusan kimia awal-awal gitu. Lalu menjadi ketua juga. Terus yang kemarin ini ya sebenarnya bisa dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan juga alhamdulillah sih. Karena memang untuk semester tua ini sebenarnya ya udah cukup lah gitu. Cuman ya bagaimanapun amanah tidak salah memilih pundak. Iya. Jadi saya tipe orang yang sambat loh ya, orang yang sering ngeluh, yang sering sambat. Tapi ya itu, saya cuma punya prinsip, nggak apa-apa lah ngeluh, nggak apa-apa lah sambat, yang terpenting nggak menyerah gitu. Dan alhamdulillah juga banyak teman-teman saya, termasuk Kak Rasid juga, yang menyemangati saya, memberikan nasihat juga teman-teman yang lain juga. Gitu. Ya mungkin itu Kak bisa dijelaskan kalau Omik itu kan intrakampus, buat tingkat jurusan, buat tingkat fakultas, buat tingkat universitas itu apa aja gitu Kak? Ada beberapa Omik yang bisa disebut hierarki atau struktur lah, dari atas sampai bawah. Kita mulai dari bawah dulu ya. Jadi kalau dari bawah itu Omik, organisasi mahasiswa intrakampus, itu himpunan. Jadi himpunan ini menaungi atau membawahi itu satu jurusan. Itu yang lalu naik satu tingkat lagi, itu bisa disebut DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang memang menaungi atau membawahi satu fakultas. Nah,
Di jajaran DEMA juga ada istilahnya SEMA, Senat Mahasiswa. Jadi apa perbedaan antara DEMA dengan SEMA? Kalau DEMA sendiri itu merupakan badan eksekutif istilahnya. Jadi analoginya seperti presiden itu eksekutor lah. Jadi kalau lalu untuk SEMA itu lebih ke arah DPRD ataupun DPR, merupakan badan legislasi yang memang menaungi seperti advokasi, terus menjadi hubung antara birokrasi kampus dengan cek. Dengar suara saya Kak Rashid? Ya, saya lanjut. Jadi untuk jajaran selain Demayu ada ya, istilahnya Semayu, Senat Mahasiswa Universitas, di mana Semayu juga bergerak di badan legislasi, untuk bergerak di badan eksekutif. Begitu Kak Rashid. Oke Kak Fikri, itu tadi ya penjelasan terkait Omik sama Omek. Jadi intinya kita tuh harus berorganisasi ya Kak, jangan kuliah pulang aja. Jadi mungkin kayak gitu. Dan untuk organisasi yang teman-teman pengen nanti kembali lagi ke teman-teman gitu ya Kak ya. Memang organisasi Kak ya. Itu terkait organisasi, karena Kak Fikri memang latar belakangnya adalah seorang aktivis ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi insya Allah paham lah terkait hal tersebut. Nah, kita beralih ke topik selanjutnya nih Kak. Kak Fikri sendiri kan udah hampir 3 tahun ya, kurang lebih di UIN Malang, terus termasuk warga Malang juga. Jadi mungkin teman-teman kan banyak nih yang dari luar Malang gitu Kak. Apa sih Kak hal-hal menarik di Malang sendiri, atau mungkin di UIN Malangnya sendiri ya Kak, jadi kayak yang buat kita betah di kampus seperti itu. Gambaran nih Kak, gimana sih sebenarnya di UIN Malang itu rumahnya apa aja gitu. Ya, terima kasih Kak Hilwa. Jadi saya ingin mohon izin menjawab bahwasannya memang apa yang berbeda dari UIN Malang dengan kampus lain mungkin ya. Saya awali dulu. Jadi kalau UIN Malang sendiri sebenarnya kalau offline, dalam artian tidak ada pandemi, bila dibandingkan dengan teman saya yang ada di UM ataupun di Unisma ataupun di UMM, beda banget, sumpah beda banget, karena memang di UIN Malang itu pertama ada ma'hadnya, kita udah punya teman ma'had, habis itu teman sekamar, nah habis teman sekamar ada lagi PBA Kayu, teman PBA Kayu itu merupakan ospek universitas, itu juga beda jurusan, dari beda fakultas, kita juga kenal. Habis itu ada istilahnya PBAKF, ospek fakultas, kita juga kenalan teman-teman lain yang beda jurusan, cuman satu fakultas. Udah punya teman lagi. Habis itu ospek jurusan bisa disebut PBAKJ. Kalau di kimia itu disebut kovalen. Jadi di situ juga kita lebih dikenalkan lagi dengan teman-teman yang sejurusan dengan kita, seangkatan dengan kita. Nah, setelah itu di UIN Malang sendiri juga ada ya kelas namanya itu PKPBA. Jadi memang kelas PKPBA ini lebih diintensifkan, kita belajar terkait bahasa Arab. Nah, itu juga udah dibedain lagi. Nah, sama yang beda jurusan. Kalau yang di saya kemarin pas PKPBA itu cuma beda satu fakultas. Udah punya teman lagi. Ini memang kita hampir bisa di kampus UIN. Kalau di UM yo mungkin yang saya tahu ya di UM yo PKKMB ataupun ospek universitas, habis itu fakultas, habis itu jurusan, itu tidak lama dibandingkan dengan UIN Malang. Jadi memang istilahnya intensitas ketemu dengan teman-teman UIN ataupun jumlah banyaknya orang yang kita kenal di UIN itu lebih banyak bila dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Itu yang memang menurut saya hal yang sangat menarik yang cuma kita dapatkan di UIN, tapi kita tidak dapatkan di kampus lain.
Belum lagi kalau sharing-sharing sama teman kamar gitu. Terus sih kalau dari saya pribadi itu yang sangat-sangat berkesan dari saya di UIN Malang. Dan juga mungkin karena memang saya itu bukan tipe orang yang ya bukan apa ya, tidak memiliki ilmu agama yang kuat banget gitu. Jadi alhamdulillahnya saya di UIN, jadi saya tidak terlalu melenceng banget gitu. Karena saya tipe orang yang ilmu agama masih nol lah gitu. Alhamdulillahnya saya di UIN gitu. Oh iya Kak, jadi lebih ke relasi ya mungkin Kak, sumber untuk mendapatkan teman itu lebih banyak kayak gitu ya. Itu ya Kak, mungkin dari segi teman, kita dapat teman yang lebih banyak, terus kayak ilmu agama yang mungkin ada lagi nggak Kak, mungkin terkait apa ya, tempat wisata mungkin ya, kan Malang itu terkenal dengan kota yang sejuk gitu. Maksudnya gimana sih Kak gitu, hiburan-hiburan di sana, kan tadi udah dapat temen tuh, pasti pengen lah ya ngunjungin tempat-tempat yang ada di Malang. Kalau dari Kakak sendiri tuh gimana Kak? Saya jawab ya. Sebenarnya saya orang rumahan tuh, jarang-jarang keliling Malang juga. Cuman ya itu mungkin ada beberapa tempat wisata yang terkenal kayak Paralayang, kita bisa melihat kalau malam hari loh ya, city light kayak bagus banget. Jadi mungkin terkesan dari saya pribadi, oh iya ya, saya nggak tahu, saya cuma ya cuma bagian kecil dari apa ya, kehidupan ataupun alam semesta gitu. Jadi ada apa ya, tidak ada hal yang harus disombongkan gitu. Titel cuma apa ya, buat apa gitu. Jadi memang city life itu mengajarkan saya bahwa kita ini cuma bagian kecil dari kehidupan gitu. Itu Paralayang. Terus ada juga Jatim Park. Cuman karena memang Jatim Park ini untuk orang-orang yang agak berduit sih. Kalau saya ya cari yang murah-murah. Terus kalau yang agak murah sih ada di kabupaten, ada Pantai Malang juga terkenal, banyak yang terkenal, Pantai Teluk Asmara, Batu Leher, Sendiki. Ya, dan masih banyak lagi, Ngantep, Balikambang, Gunung Panderman, ada Bukit Buduk Asuh, terus apa lagi ya? Itu apa ya? Lupa aku namanya. Pokoknya banyak gunung kan di Malang. Kalau Gunung Kawi kan nggak terlalu bagus untuk kita daki. Tuh kalau Gunung Kawi, soalnya sakral banget. Terus banyak sih kayak Bromo juga bisa. Yang paling berkesan sih kalau dari saya pribadi, karena bagus banget. Tuh, Semeru. Terus ada lagi sumber Jenon, sumber Taman, sumber Sira, itu di tempat di Gondang Legi di Kabupaten Malang. Itu harganya ekonomis untuk teman-teman yang mungkin ingin sekedar niat untuk refreshing sejenak dan tidak punya banyak uang, bisa ke sana juga. Kalau di Batu juga ada kayak alun-alun Batu dan sebagainya. Jadi menurut saya pribadi Malang banyak wisatanya dan juga banyak kenangannya. Ya nanti kalau misalkan mau tanya-tanya terkait bisa langsung hubungi saya, bisa. Kak Rasid ini juga sering keluar-keluar, bisa tanya ke Kak Rasid juga. Itu Kak. Jadi intinya teman-teman gak bakal bosen lah ya kalau di Malang gak cuma kuliah doang kayak gitu. Kalau capek nanti bisa liburan kemana gitu. Jadi mungkin ini lagi pandemi, mungkin terhambat ya. Jadi nanti sebelum ke Malang mungkin bisa dibuat kali ya list mau kemana aja seperti itu. Intinya gak bakal bosen ya Kak tinggal di Malang. Oke, makasih Kak. Oh enggak. Ya sama-sama. Tadi kan udah wisata yang jauh-jauh dari kampus gitu Kak. Kalau di sekitar UIN sendiri, apa sih yang menarik gitu? Misalkan tempat makan, tempat nongkrong, ataupun hal-hal yang bisa dikunjungi gitu Kak? Siap-siap. Ya mungkin ikonik untuk UIN sendiri yang ada di sekitar UIN, ada istilah sebutan tuh Tangbes, tangga besar, lalu Taman Seribu Janji yang berada tepat di depan itu. Itu juga bisa sih kalau misalkan mau nugas gitu. Di Taman Seribu Janji depan restoran, terus ada Tangbes juga.
Ya berkesan sih menurut saya, banyak yang berkesan semua, apalagi untuk seorang aktivis dan organisatoris komik ya. Itu juga di SC sangat-sangat berkesan, jadi tempat keluh kesah, tempat sambat, itu ya di SC SC itu di apa, Kak? kantor. Ya, jadi SC itu merupakan gedung sport center yang ada di dalam UIN. Nah, jadi di gedung SC itu selain memang ada tempat untuk sepak bola, olahraga, untuk bulu tangkis, voli dan lain sebagainya. Bukan untuk sepak bola ya, untuk futsal. Nah, di situ juga terdapat kantor sekretariat dari omik-omik yang ada di kampus UIN Malang. Jadi kayak HMJ juga ada kantornya, DEMA juga ada kantornya, DEMA juga ada kantornya. Jadi di situ beberapa tempat sambat keluh kesah dari teman-teman omik. Itu sangat-sangat berkesan juga sih. Kalau untuk teman UKM juga. Terus ya mungkin saya karena sering juga ngopi di sekeliling ataupun sekitar UIN juga banyak, kan banyak tempat ngopian tuh nantinya. Kalau untuk teman-teman maba pastinya akan tahu nanti. Ya banyak yang berkesan lah, apalagi untuk saya pribadi bukan tipe orang yang bisa mengerjakan tugas itu di kamar ataupun di rumah, kadang juga sendiri gitu. Jadi berkesan. Dan ketika nanti maba 2020 datang ke UIN, maka saya ketika kalian ada hal yang harus dipertanyakan dalam diri kalian sendiri. Karena sebenarnya banyak hal yang berkesan di Malang bagi sekitar ataupun di kota Malang sendiri. Begitu Kak Rashid. Oke Kak, terima kasih Kak. Itu mungkin terkait ya udah kita kenalan nih gimana sih Malang, gimana Malang kayak gitu. Nah jadi mungkin kan Kak Fikri ini mahasiswa Fakultas Saintek ya, artinya di jurusan kimia. Mungkin dari di sesi kali ini teman-teman juga ada yang berasal dari mahasiswa Saintek atau mungkin khususnya mahasiswa kimia. Aku mau nyapa dulu ya teman-teman di sini, teman-teman maba 2020. Selamat datang di UIN Malang ya. Ini ada Sahiyatul Mahbubah, ada Aisyah Zahra, Noval Bahtiar, Ilham Zulfikar, banyak banget. Nggak, kalau disebutin satu-satu kayaknya bakal lama. Teman-teman mungkin bisa raise hand nggak ya, biar kita tahu teman-teman yang dari Saintek. Ini tuh dari Saintek atau mungkin ada dari fakultas lain juga. Teman-teman bisa bantu buat raise hand. Kan nggak ya? Ini teman-teman dari Saintek semua nggak ya? Ada Hamzah, ada ya itu udah ada yang raise hand ya. Ada dari HMJ Biologi juga. Wah, udah banyak nih yang raise hand. Ada Leoni. Halo, selamat datang. Nah, jadi aku udah mastiin bahwa teman-teman di sini mabanya insya Allah dari Fakultas Saintek ya. Jadi bakalan nyambung banget sama Kak Fikri. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya soal Saintek atau mungkin kimia lebih tepatnya, langsung aja di kolom chat, nanti aku bakalan bacain pertanyaan teman-teman. Nah, jadi karena udah tahu nih mahasiswa di sini, mohon maaf, jadi langsung aja kita masuk ke topik inti ya. Jadi kenalan lebih dekat dengan Fakultas Saintek yang akan dibawakan oleh Kak Fikri. Jadi Kak, mau tanya-tanya dulu nih, Saintek itu sebenarnya fakultas yang kayak gimana sih, jurusannya apa aja, terus kegiatannya apa aja Kak? Langsung dijelasin aja Kak. Kak, jadi untuk Fakultas Sains dan Teknologi itu ada 7 jurusan. Yang pertama itu biologi, yang kedua kimia, yang ketiga fisika, yang keempat matematika, yang kelima itu teknik informatika, yang keenam teknik arsitektur, dan yang terakhir yang baru saja ada jurusannya itu ilmu perpustakaan dan ya, perpustakaan lupa pokoknya ilmu perpustakaan dan informasi Kak. Jadi memang fokusnya itu ke ranah perpustakaan dan informasi yang ada di secara perpustakaan sendiri gitu. Kalau untuk terkait jurusannya yo berbicara mengenai namanya saja mungkin teman-teman juga udah pada tahu ilmu terapan apa yang akan didapatkan nantinya. Jadi kayak biologi pasti kita akan berbicara terkait biologi, kimia terkait kimia. Cuman
Karena memang kenapa sih kok dijadikan satu fakultas 7 jurusan tersebut? Karena memang saling berkaitan, saling mempunyai hubungan masing-masing, satu sama lain juga mempunyai hubungan. Kayak kimia juga nggak akan bisa jauh dengan biologi, begitupun biologi, fisika juga begitu, tidak akan bisa jauh-jauh dari kimia juga. Nah, untuk TI, matematika juga tidak akan bisa matematika, dan semua pusat keilmuan juga tidak akan bisa jauh-jauh dari matematika juga. Karena memang semuanya ya perlu hitung-hitungan gitu. Makanya didirikan satu fakultas gitu. Jadi ketika berbicara mengenai masih berkeluh kesah itu masih agak nyambung sih. Karena memang tugasnya pun juga insya Allah sama-sama banyak. Jadi masih nyambung lah untuk berkeluh kesah gitu. Oh iya, Kak, itu sekilas ya Kak terkait Fakultas Saintek. Emang lebih ke sains sih sesuai namanya. Itu ya Kak, katanya anak Saintek itu banyak praktikum. Itu gimana sih Kak khususnya buat yang di awal-awal Kak? Biasanya tuh praktikumnya gimana? Ribet Kak? Ya, jadi kalau untuk awal-awal nih, kalau pengalaman dari saya sebagai jurusan kimia itu malah untuk semester 1 dan 2 itu banyak banget satu tiba-tiba langsung praktikum kimia dasar, terus praktikum biologi dasar, praktikum fisika dasar gitu. Jadi awal-awal kita masuk langsung kita istilahnya itu dibenturin sama beberapa laporan yang ya menurut beberapa orang sih agak berat, termasuk saya gitu. Karena memang nulis, tapi pada akhirnya sampai sekarang saya semester 7 juga, dan akhirnya juga bisa melewati itu semua. Semua bakal bisa dinikmatin, dan sebenarnya output dari adanya laporan itu juga memberi kita melatih kita untuk lebih manis dalam menulis laporan kalimat yang akhirnya nanti kita memang benar-benar teman-teman serius dalam menulis laporan tersebut. Ketika tugas akhir nanti tidak akan sulit banget merangkai kata-kata, karena memang kan tugas akhir itu kita selain dilatih untuk mental, lalu menemukan banyak tujuan pustaka, kita juga dilatih untuk mengolah kata-kata dan disusun dalam sebuah kalimat yang nanti akhirnya akan menjadi proposal ataupun skripsi itu. Oh iya. Jadi untuk teman-teman maba 2020 apapun jurusannya, apalagi yang fokus ke Fakultas Sains dan Teknologi, semangat, jangan sampai nyerah. Sambat boleh, ngeluh boleh, nyerah jangan gitu. Ya, itu kan mungkin terkait kimia ya Kak. Dulu di MAPNA atau di Mahadi itu juga ada mungkin jurusan arsitektur ataupun teknik informatika. Yang Kakak tahu kesibukan maba jurusan lain itu di semester awal itu gimana sih Kak gitu? Oke ya, kalau berkaca dari jurusan lain yang masih sefakultas dengan saya, sebenarnya sama berat sih, apalagi biologi juga laporan. Awal-awal ada template-nya, jadi kita tinggal nulis poin-poin utamanya aja. Kalau biologi sama fisika masih nulis tangan dari bab 1, 2, dan 3. Terus saya lihat TI pun juga sangat-sangat sibuk. Ya karena memang tugasnya ya kayak gitu. Kalau matematika sih nggak terlalu itu sih, banyak tugas. Karena memang banyak tugasnya, cuman nggak terlalu banyak bila dibandingkan biologi, kimia, fisika gitu. Karena mungkin memang beliau lebih ke teoritis sih. Tapi ada tugasnya gitu. Nah, terus untuk TA apalagi, alhamdulillahnya itu saya sekamar sama teman saya yang jurusan TA. Nah, teman saya itu sering ketika saya dan teman-teman yang lain tidur, dia belum tidur gitu, masih ngerjain, masih gambar. Ya memang itu sih. Ini bukan untuk menakut-nakuti sama sih, cuman untuk sebuah hasil yang memuaskan kan perlu proses yang sangat-sangat maksimal lah. Teman-teman TA ya mungkin memang prosesnya sangat-sangat berat. Ya nggak berat sih, kayak prosesnya sangat-sangat lebih besar sedikit, lebih berat sedikit dibandingkan teman-teman jurusan lain. Cuman nantinya ketika sudah benar-benar sudah menjadi sarjana arsitektur, gajinya bakal lebih gede dibandingkan teman lain.
hasil yang memuaskan, kita perlu keras dan proses yang sangat-sangat berat. Yang paling berat sih menurut saya TA sih, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Ya. Baik, penjelasannya cukup jelas sih Kak. Terus saya ingatkan kepada teman-teman peserta, mungkin ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat. Nanti kita sampaikan ke Kak Fikri. Gitu. Terus berbicara tentang kesibukan-kesibukan lain, mungkin apa aja sih selain kuliah gitu, kesibukan jurusan-jurusan di Saintek gitu Kak? Selain kuliah, mungkin ada ospeknya ataupun mungkin studi di tempat mana gitu, studi banding atau gimana? Bisa dijelaskan Kak? Siap, saya coba jelaskan ya. Jadi memang kalau berbicara selain perkuliahan juga pastinya ada organisasi begitu ya. Pastinya kalau yang nggak mau kupu-kupu yo harus kura-kura gitu. Kalau nggak mau kuliah pulang yo kuliah rapat. Jadi cuma ada 2 pilihan nanti kalau di mahasiswa gitu. Nah kalau saya alhamdulillahnya memilih kura-kura gitu. Nah terus kesibukan terkait selain akademik sendiri, yang ikut UKM juga pasti akan punya kesibukan sendiri gitu. Terus apa lagi? Kayak kalau studi banding ataupun study tour itu biasanya yang memfasilitasi jurusan ataupun himpunan masing-masing gitu. Jadi kalau ada ya ada, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau dari teman-teman biologi sering sih kayak studi banding, study tour gitu. Karena memang dari jurusannya juga menginstruksikan untuk adanya studi tour, studi banding. Kalau di kimia sendiri nggak terlalu banyak. Cuman kemarin teman-teman ngadain studi banding juga ke himpunan lain di Unsuka kemarin, Unsuka Jogja. Terus untuk teman-teman fisika juga kemarin pas angkatan saya dengar ke itu di Bandung itu apa LIPI namanya, apa itu yang bagian astronomi itu Kak. Mungkin itu Kak, sama ulangi, saya agak kurang sih dengan pertanyaan Kak Rashid baru. Ya mungkin seperti kegiatan misalkan di kimia itu ada seminar atau kuliah bersama gitu Kak, di luar kuliah regulernya, ataupun di teknik arsitektur itu ada event apa gitu Kak. Siap. Iya. Jadi saya mau menjawab ya. Jadi kalau untuk di Fakultas Sains dan Teknologi itu terkenal dengan budaya ospek jurusan yang agak lama dibandingkan fakultas ataupun jurusan-jurusan lain. Nah, kalau di Fakultas Sains dan Teknologi semua hampir sama. Untuk ospek jurusan itu hampir 1 bulan. Cuman beberapa semakin bertambahnya tahun itu kadang waktu juga berkurang gitu. Jadi ada yang masih 1 bulan, ada yang cuma 2 minggu gitu. Tapi itu masih 2 minggu itu dalam artian ngambilnya itu di Sabtu Minggu. Cuman untuk kayak Senin sampai Jumatnya ya mungkin dikasih tugas-tugas gitu aja sih. Kalau untuk intensnya ospek di jurusan di Fakultas Sains dan Teknologi yo hampir bisa dikatakan Sabtu Minggu selama 1 bulan begitu Kak. Terus kalau untuk TA, TI dan jurusan-jurusan lain di Fakultas Sains dan Teknologi saya juga kurang begitu paham banget sih. Meskipun memang saya juga anak saintek sendiri, tetapi yang jelas memang ospek jurusan dibentuk agak lama dibandingkan fakultas lain karena memang setahu saya memang teman-teman saintek atau ranah eksakta lah istilah organisasi itu anti sosialnya kan kadang masih banyak, masih besar gitu. Makanya kenapa dibentuk ospek jurusan yang agak lama karena memang untuk meminimalisir hal tersebut lah. Dan juga untuk memberikan mindset bahwa kita itu makhluk sosial yang pastinya akan membutuhkan orang lain di sekitar kita dan di sekeliling kita. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk mempererat juga, untuk mengurangi rasa ansosnya itu. Biar mengingatkan mereka bahwa kita itu makhluk sosial, meskipun kita anak-anak saintis. Oke Kak, itu ya terkait
kegiatan mahasiswa saintek atau mahasiswa kimia lah ya lebih tepatnya. Mungkin selanjutnya kita beralih ke topik ini sih Kak, fasilitas di UIN Malang itu ada apa aja gitu. Oh ya Kak, mungkin sebelum itu ini ada pertanyaan sih dari Muhammad Ilham Zulfikar. Kak, kalau tempat ngopi di sekitar UIN itu mahal-mahal nggak Kak gitu? Kan memang banyak ya Kak tempat ngopi di sekitar UIN yang mungkin dijadiin teman-teman buat tempat nugas juga. Untuk harganya sendiri gimana Kak kalau tempat-tempat ngopi kayak gitu? Ya, akan coba saja ya. Jadi untuk Kak Ilham Zulfikar, M Ilham Zulfikar, kalau ada istilah di ekonomi itu kalau harga berbanding lurus dengan kualitas. Kalau yang murah juga ada, cuman ya kayak gitu. Mungkin teh lah, jadi ngopi. Kadang kalau ngopi ya mungkin sekitaran 5.000 sampai 10.000 itu untuk tempat-tempat yang nggak terlalu, maksudnya yang bagus, cuman nggak kekinian gitu. Kan sekarang ada yang kayak kekinian banget gitu, itu ya agak mahal sedikit. Dalam artian istilah sekarang yang instagramable gitu, itu ya agak mahal gitu. Tapi kalau di sekitar UIN yang kayak kopi 5.000 juga ada, teh 3.000 juga ada. Ya bergantung sama tempatnya juga sih. Kalau mau pilih yang wah, yo harganya mahal. Kalau mau pilih yang B aja, yo harganya pasti nggak akan mahal. Aja. Soalnya itu Kak, Iya. pernah keliling kota Malang gimana? gitu Kak. Pernah keliling kota Malang naik motor gitu. Terus kan nggak tahu sekitar daerah itu. Akhirnya pokoknya nemu tempat kopi, mampir gitu Kak. Mampir terus harganya mahal sekali Kak. Ya jadi ya kayaknya itu ngopinya tempat ngopi kaum elit gitu Kak. Jadi gitu Kak. Mungkin dari Kak Makanya Fikri ada tadi, rekomendasi ya. tempat ngopi mungkin di sekitar UIN apa mana gitu. Oh, San pesen kopi apa itu? Ya pesen. Jangan bilang San pesen boba atau red velvet gitu, ya agak mahal. Enggak pesen itu apa? Kayak kopi susu gitu Kak. Lupa saya namanya apa gitu. Pokoknya ya kopi susu gitu lah. Oh iya. Jadi banyak yang murah berarti Kak ya? Sekitar maksudnya kalau tempatnya nanti ya di Ilham kalau misalkan udah di Malang nih dan maksudnya udah aktif kuliah juga, ya kalau misalkan nantinya mau tanya tempat ngopi yang agak murah Kak karena uang saya terbatas gitu, bisa sama chat pribadi saya juga. Bisa traktir ya. Halo? Ya. Ya gak apa-apa kalau misalkan pas saya lagi di kopi juga dan mungkin ada uang lebih, mungkin ngopi bareng lah gitu. Di Ilham juga. Ya siap Kak. Ya nanti saya kasih tahu. Iya dah, mau. Ya Kak. Iya, jadi setelah selesai acara ini jangan langsung kontak gitu ya, jadi masih bisa lah. Selanjutnya gimana gitu, kan dapat teman juga nih dari acara ini. Jadi gitu ya Ilham. Kak Fikri bisa tolong jelasin ini nggak sih Kak, fasilitas di UIN itu apa aja? Mungkin dari wifi kayak gitu, gimana Kak koneksinya? Fasilitasnya apa aja sih Kak yang bisa mendukung belajarnya teman-teman di sana? Ya, saya coba menjawab ya. Jadi kalau untuk UIN karena memang UIN sendiri menggembleng, membranding diri bahwa UIN World Class University, jadi memang UIN mengupayakan untuk memfasilitasi mahasiswa dengan baik gitu. Jadi kalau untuk di Ma'had sendiri, ya nantinya ada wifi. Terus di sekitaran UIN, insya Allah juga nyambung wifi semua. Terus di ruang kelas masing-masing juga ada wifi. Terus kemarin itu sempat ngobrol sama orang-orang di fakultas juga, per jurusan juga dikasih wifi sekarang. Jadi memang untuk wifi sendiri sudah banyak titik-titiknya di sekitar UIN sendiri. Ya insya Allah bisa lah memudahkan sampean. Cuman untuk koneksinya ya tergantung sama pemakaiannya sih. Kalau yang pemakainya banyak ya otomatis koneksinya ya sedikit gitu. Kalau misalkan yang pakai sedikit yo koneksi sampean banyak cepat gitu. Jadi yo tergantung pemakainya juga sih. Tapi kalau dari saya pribadi untuk wifi UIN juga udah banyak titik-titiknya gitu.
Terus fasilitas di UIN menurut saya juga ya Mas, ini berbicara mengenai yang ada aja yo. Saya takut kalau misalkan yang nggak ada gitu, yang ada aja. Jadi kayak sekarang ada gazebo banyak di UIN, gazebo di UIN juga udah banyak. Jadi enak kalau misalkan mau belajar bareng, terus mau sharing-sharing bareng, gazebo juga banyak. Terus untuk lapangan alhamdulillah ada futsal, voli. Jadi untuk kalian yang gabut di Ma'had nanti untuk Maba 2020 bisalah kayak akhirnya voli bareng, akhirnya futsalan bareng gitu. Soalnya kan di lapangan UIN sendiri juga udah ada. Lalu terkait udaranya, circle udaranya menurut saya udah agak banyak sih, karena memang udah banyak tumbuh-tumbuhan yang telah ditanam di UIN sendiri. Jadi panasnya itu nggak terlalu panas, meskipun memang masih panas. Tapi udah banyak tumbuhan-tumbuhan di sekitar UIN. Jadi meminimalisir kepanasan juga. Terus untuk Fakultas Sains dan Teknologi sendiri udah ada lift. Kalau di fakultas lain belum. Di Fakultas Sains dan Teknologi alhamdulillah udah ada lift. Kalau mau ke lantai 2, lantai 3, lantai 4, kalau sampean mager mau jalan bisa naik lift. Terus untuk terkait peralatan-peralatan di laboratorium, alhamdulillah udah bisa dikatakan lengkap sih, meskipun ada beberapa instrumen ataupun alat yang memang rusak ataupun masih belum ada karena memang mungkin belum cukup dana untuk beli. Jadi ya kalau untuk laboratorium sendiri saya katakan udah lengkap. Meskipun ada beberapa yang belum lengkap, tapi untuk memadai dan memfasilitasi teman-teman nge-lab sendiri insya Allah udah cukup lah. Terus untuk sport center juga udah ada, kantor sekretariat untuk omik-omik juga sudah ada gitu. Terus apa lagi ya? Ya banyak sih, ya itu sih yang saya tahu dan berkesan di saya gitu. Jangan tanya kekurangannya ya, nanti saya keceplosan. Ya Kak, jadi hampir sama lah ya sebenarnya fasilitasnya kayak di kampus lain. Ya. Tinggal bagaimana kita sebagai siswa memanfaatkan hal tersebut. Mungkin ya Kak, gimana Kak Rosyid? Ya, mungkin kita udah bicara soal fasilitas. Nah, di UIN sendiri ini ada nggak sih Kak kayak beasiswa gitu Kak, ataupun event-event yang bisa diikuti sama mahasiswa gitu yang bisa nambah nambah uang jajan gitu sih Kak? Ada nggak sih? Oh ya, ya cek. Seingat saya sih banyak kalau untuk beasiswa. Ada istilahnya beasiswa dari Bank Indonesia, itu Genbi. Alhamdulillah kalau dapat itu juga banyak. Terus ada lagi ketika sampean udah masuk ada istilahnya itu beasiswa bidik misi susulan atau lanjutan. Itu ketika nantinya kan awal sampean itu nggak dapat bidik misi misal, itu juga masih bisa untuk mendaftarkan lagi, ya kali aja udah rezekinya sampean dapat bidik misi itu ya bisa. Terus dari Jarum juga ada biasanya. Jadi yang saya harapkan dari teman-teman Maba 2020 sering-sering ngelihat website kemahasiswaan, karena memang tempat informasi beasiswa di sana yang banyak gitu kalau misalkan memang mau cari beasiswa. Terus untuk event-event, kalau untuk event-event di UIN sendiri yang dalam artian kita dapat fee itu masih minim sih. Jadi kalau bisa saya mencari informasi-informasi ke teman-teman di kampus lain. Tapi juga ada di itu 5 yang saya tahu terkait panitia 5 Liga Mahasiswa itu juga ada sedikit lah fee-nya gitu. Tahu saya loh ya, tapi nggak tahu kalau misalkan ternyata nggak dapat fee. Cuman untuk fasilitas sebagai seorang panitia juga adalah lengkap menurut saya gitu. Kalau untuk acara-acara sih kayak misalkan inaugurasi universitas gitu, ataupun inaugurasi fakultas dan sebagainya yo tidak ada visi, cuman kita dituntut untuk ikhlas beramal gitu. Seperti embel-embelnya Kemenak, insya Allah ikhlas beramal itu. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Jadi kalau dari pribadi ke teman 2020 terutama sering-sering cari informasi tidak hanya dalam lingkup kampus. Jadi juga kalau bisa lingkup luar kampus, karena memang ada apa yang tidak diketahui di UIN
di UB, UM ataupun di kampus UMM dan lain sebagainya itu diketahui. Jadi kalau bisa cari banyak relasi lah gitu. Ya, mungkin ada nggak sih Kak kayak event-event rutinan lomba gitu di UIN atau khususnya di Saintek, misalkan olimpiade buat mahasiswa ataupun lomba yang lain gitu Kak? Jadi yang saya ketahui ini kalau untuk lomba mahasiswa sendiri yang ke mahasiswa masih jarang sih. Ya mungkin untuk yang di TI kemarin ada kayak lomba mahasiswa terkait elektronika mungkin, teknologi lah. Kalau di kimia biologi olimpiade ada, fisika juga, cuman sasarannya itu ke teman-teman SMA. Nah kalau untuk sekitaran UIN sendiri mungkin ada beberapa kayak lomba debat di Fakultas Syariah ada, di FITK juga ada mungkin lomba-lomba. Cuman saya kurang mengetahui informasi terkait lomba-lomba yang sasarannya mahasiswa di UIN sendiri. Kecuali memang yang adakan rektorat atau lintas rektorat lah. Kayak misal Junior Cup, tuh ya ada fee-nya, terus kayak pas Dismaulidiyahnya UIN biasanya ada lomba-lomba juga, itu juga ada event lomba dan lain sebagainya gitu. Ya banyak sih menurut saya, cuman ya saya agak-agak lupa sedikit, saya orangnya lupaan juga. Banyak yang dipikir ya Kak. Iya. Ya, mungkin kita sapa dulu para peserta ini ya biar nggak ngantuk. Gimana Kak Hilwa? Iya, ini teman-teman kayaknya udah mulai ngantuk nih kayak. Ini aku mau nyapa-nyapa dulu deh si Sahiatul. Sahiatul ini dari jurusan apa? Boleh open mic? Dari jurusan pendidikan IPS. Oh iya. Oke, terima kasih ya udah gabung di sesi ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, walaupun Sahiatul bukan di jurusan Saintek ya, di Fakultas Saintek, santai aja ya, langsung ditanya aja di kolom chat. Kalau si ini deh, aku siapa ya, Leoni dari jurusan apa? Jurusan biologi, Kak. Oh iya, biologi. Udah nih bakalan banyak nulis laporan ya. Jadi sebelum nulis laporan mungkin bisa tanya dulu ke Kak Fikri mungkin gimana, atau ke Kak Rashid juga, sama-sama di Saintek. Kalau Hamzah ini angkatan 17 ya. Mungkin si Vira ya, Vira Ayu Anggraini. Dari jurusan apa? Halo Vira? Belum nyambung ya. Kalau Fatih ya? Mungkin koneksinya kurang stabil. Jadi itu sekilas ya dari teman-teman yang dari jurusan lain juga. Keren banget. Alhamdulillah ya bisa gabung di sesi ini. Oh iya nih Kak, Fikri kan setahun kemarin di awal-awal maba itu jadi mahasantri ya, jadi mahasiswa sekaligus mahasantri. Ini kayaknya teman-teman ada yang mulai khawatir sih, kayak si Ilham. Oh ini Kak, sebentar sebelum pertanyaan Ilham mungkin ke Sahiatul ya. Kak, saya mau tanya kalau untuk biaya hidup di UIN Malang itu seperti apa Kak? Nah, apalagi buat maba ya mungkin awal-awal kan kita di Mapna. Biaya hidupnya gimana Kak? Beda nggak sih nanti kalau kita udah di kosan seperti itu? Mungkin bisa jawab yang itu dulu Kak. Yap. Ya untuk Sahiatul Mahbubah akan saya coba saya jawab ya. Jadi kalau pas di lingkungan Ma'had sendiri sih untuk biaya hidup menurut saya bisa dibilang murah, karena memang kalau ke kantin Putri, Mabena Putri ataupun ke kantin Mabena Putra itu untuk harganya itu masih bisa terbilang ya mahasiswa lah. Jadi kalau mau cari yang mahal juga ada, mau cari yang murah juga ada. Tergantung sama mau belinya apa. Kalau misalkan mau beli ayam, tapi mau harganya 3.000 ya nggak mungkin kan gitu. Tapi nggak terlalu mahal banget kok. Kalau dibandingin di luar kampus. Kalau di luar kampus itu juga ada warung-warung yang sekiranya harganya mahasiswa. Kalau ya mungkin saya itu. Tapi kalau untuk namanya takut kira saya ambasador. Tapi kalau untuk warungnya atau
toko-tokonya ya di sekitaran UIN itu termasuk murah-murah kok, Dek Syahia. Jadi Saman nggak usah terlalu takut untuk takut mahal gitu. Ya tergantung Saman belinya apa. Di kantin Mabena Putri juga terkenal murah-murah kok. Jadi aman lah untuk biaya hidup di UIN Malang. Bisa mungkin Kak dikasih contoh kayak harga makanannya berapa di mana gitu, yang di sekitar UIN loh, gitu. Ya. Ini kalau berbicara di itu ya, di luar Mabena ya. Saya soalnya nggak pernah ke Mabena Putri, makan di Mabena Putri, cuman yo denger katanya murah gitu aja. Kalau yang di luar UIN, yang di sekitaran tuh, kalau untuk harga tahu tempe yo ada yang 5.000, 6.000 gitu. Udah dapat tahu tempe sama nasi, sama lalapannya. Kalau untuk jamur ya 7,5 ataupun 8.000 udah dapat. Kalau untuk ayam rata-rata sih 10.000 sih, dan itu udah dalam artian melegakan nafsu makan gitu, istilahnya begitu. 10.000 udah dapat. Jadi tinggal sama mengatur uangnya aja. Misal pagi makan tahu tempe aja lah, nanti malam baru makan ayam gitu. Nasi gorengnya pun ya antara 8.000 sampai 10.000 aja sih kalau di sekitaran UIN. Terus kayak lalapan kali, gue yakin yang suka ikan sekitaran 8.000 sampai 12.000 itu udah dapet gitu. Ada nggak sih Kak makanan warung-warungnya gitu di UIN yang harus dicobain maba nanti kalau udah ke Malang gitu? Nyebut namanya. Iya nggak apa-apa, biar mereka penasaran nanti kalau ke Malang langsung dicobain gitu. Ya, kalau yang bukan legend ya, kalau yang berkesan di saya itu ada yang namanya itu ayam tajibai. Itu enak banget menurut saya dan murah. Meskipun ada yang lebih enak kayak KFC, McDonald's, Sabana, Laziza, cuman yang agak murah dan juga enak yo ayam tajibai. KFC-nya enak UIN ya Kak? Itu di KFC-nya anak UIN itu tajibai. Terus ada lagi telap-telap. Jadi telap-telap itu juga berkesan ya saya karena memang murah, terus harganya ekonomis, nasinya nggak terlalu banyak, tapi lauknya banyak. Jadi cocok untuk teman-teman yang lagi program diet gitu. Itu dua yang berkesan. Oh ya, ada lagi yang itu tapi agak jauh dari UIN sih. Kalau yang di dekat UIN kayak Cak Udin itu juga berkesan juga. Jadi tahu tempe 6.000, ada sotonya. Banyak variasi di Cak Udin sih, ada soto, ada lalapan gitu. Jadi nggak terlalu di UIN, jadi enak sih gitu. Terus ada lagi warung Pink, di situ juga enak menurut saya. Yang di belakang gerbang UIN itu banyak Kak? Variasi juga. Gimana? Yang di belakang gerbang UIN? Kalau di belakang ayam jenderal sih, cuman ya innalillah ayam jenderalnya tutup udah. Warung juga udah tutup. Ya di belakang UIN, yang di belakang gerbang UIN persis sih, itu juga termasuk agak murah-murah sih. Cuman saya jarang ke sana. Dan yang paling legend sih menurut saya ya itu sih soto Konaah. Itu wajib ya Kak buat dicobain semua maba nanti. Menurut saya pribadi wajib sih soto Konaah. Jadi sambil foto sambil kita berdiri. Ya, teman-teman, jadi di UIN itu ada gerbang depan. Ya Kak, gimana? Nggak apa-apa, lanjut aja dulu. Ya, tips untuk kalian maba-maba 2020 yang akan ke Konaah, dibaca ya tulisan ambil 2 kerupuk saja. Jadi cuma ambil 2 kerupuk, jangan sampai melebih-lebihkan gitu. Soalnya takutnya ada beberapa teman yang melebih-lebihkan kerupuknya gitu. Kasihan pembelinya, penjualnya. Itu aja sih. Iya Kak. Jadi teman-teman, buat informasi aja sih, di UIN itu ada 2 gerbang depan sama gerbang belakang, dan di depan sama belakang itu makanannya beda-beda. Dan kalau yang di gerbang belakang kayak yang disebutin Kak Fikri tadi itu ada soto Konaah, jadi teman-teman wajib banget buat nyobain itu.
Sebelumnya aku mau nanya dulu deh, ini teman-teman kan lagi daring ya, itu nanti udah ada info nggak sih bakalan daring terus selama 1 tahun mungkin, atau cuma 1 semester, nanti semester lainnya kalian masuk mahat kayak gitu. Ada yang bisa nyampein infonya nggak? Mungkin Ilham ya, gimana Ilham di sana tuh? Kalau dari mahat sendiri kabarnya gimana? Ya kemarin habis ujian itu Mbak, placement test itu loh. Yang nentuin kelas ma'had, kan ada bahasa Arab, taklimul afkar itu. Jadi baru Untuk belum info dari info. Nanti teman-teman bakalan dari 1 2 semester belum ada info ya? Belum ada. Oh iya. Semoga itu ya, ada kemungkinan bakalan offline, jadi nanti bisa ngerasain gimana rasanya di ma'had gitu. Ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal ma'had, Kak. Jadi ma'had santri itu gimana sih, Kak? Nah, ini sebenarnya menyambung dari pertanyaan Ilham terkait, Kak, kayak lomba baca kitab ada nggak gitu? Kan kita di sana tuh ada ya, taklim afkar, taklim Quran itu kan dari kitab semua kayak gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu terkait gimana sih Kak seorang mahasantri itu, sama mungkin nanti ada lomba-lomba nggak kayak yang terkait sama baca kitab seperti itu Kak. Terima kasih. Saya coba menjawab ya. Kalau terkait ma'had sendiri, terkait lomba-lomba, insya Allah ada, karena memang setiap tahunnya itu sebenarnya ada kalau lomba-lomba, jadi per mabena gitu, antara mabena putra sama mabena putri, untuk nantinya itu sebelum istilahnya itu muwada'ah atau akhir dari periode ma'had sendiri. Jadi sebelum muwada'ah akan ada beberapa lomba-lomba. Cuman kalau untuk baca kitab itu saya agak lupa ada atau tidak ya. Itu kalau di lingkup UIN ya. Kalau di lingkup luar UIN ya banyak kalau lomba-lomba baca kitab gitu. Ini mau baca kitab apa? Kitab matematika atau kitab kuning enggak? Bukan kitab putih. Ya kalau kitab kuning biasanya itu pondok pesantren An-Nur biasanya ngadain lomba sih, setahu saya ya. Cuman pondok An-Nur di Malang, cuman nggak tahu masih ada apa enggak gitu. An-Nur Bulu Lawang enggak? Hah? An-Nur Bulu Lawang. Iya. Kalau adik Malang juga dah? Enggak, saya itu Kak, Pasuruan Kak. Oh, Pasuruan mana? Pasuruan Gempol. Oh, Gempol. Iya. Iya. Kan Sempol kan ya? Bukan. Ya, Gempol oke. Ya itu sih Dek, kalau untuk baca kitab di ranah ma'had sih seingat saya ada, cuman masih lupa sih saya terlalu banyak hal-hal yang udah lupa gitu. Tapi seingat saya kayak ada. Jadi kalau untuk lomba baca kitab, sama jurusan apa Dek? Mohon maaf. Hukum keluarga Islam. Walah. Ya nanti kalau misalkan Fakultas Sains dan Teknologi gitu, kalau ada lomba-lomba saya ikutkan namanya. Tapi sejauh ini saya nggak tahu ya. Apalagi kalau untuk sekarang kan untuk mekanisme ma'had nanti gimana saya juga nggak tahu. Jadi saya nggak berani menjawab kalau tidak ada dasarnya, takut salah gitu. Tapi setahu saya memang ada, kalau lomba baca kitab itu pasti ada. Kampus Unisma biasanya kayaknya ngadain juga sih. Lupa saya deh. Agak-agak lupa. Mungkin teman-teman dari LDK juga kalau ada informasi bisa dikasih tahu Mas Ilham juga untuk mengembangkan soft skill-nya gitu. Iya Kak, makasih Kak. Aku kasih informasi dikit ya. Di Malang itu kan ada namanya ma'had biasa, ma'had Sunan Ampel Al-Ali, itu yang buat mahasiswa baru. Terus sekarang tuh ada lagi namanya ma'had Ali. Nah, ma'had Ali itu
buat teman-teman yang udah lulus nih semester 3 ke atas yang mau daftar Mahat Ali, nanti tuh bakalan ada kayak kelas ngaji baca kitab setiap malam kayak gitu. Jadi kalian walaupun udah nggak di Mapna lagi, kalian bisa masuk Mahat Ali. Nah di Mahat Ali inilah teman-teman diajarin baca kitab, abis itu bahas kitab. Bahkan kemarin mereka sampai ngeluarin buku kayak gitu. Nah jadi mungkin bisa lah dijadiin gambaran. Oh nanti setelah semester 2 mau ikut Mahat Ali. Nah, itu terkait banget sama baca-baca kitab kayak gitu. Jadi mungkin bisa dimasukin rencana ya gitu, Ilham. Sekedar informasi aja sih. Iya. Ya, nyambung soal Mahat tadi ya, Kak. Di UIN sendiri ini kan nggak terpisah dari suasana pesantren mungkin, karena memang banyak yang masuk dari lulusan pesantren gitu. Itu bagaimana sih Kak kayak kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan tata krama di UIN? Mungkin nanti kalau mahasiswa baru masuk itu nggak kaget gitu kok ada tiba-tiba ada dosen lewat kok kita harus nunduk ataupun harus mendatangi untuk salaman gitu. Gitu Kak. Bagaimana? Yap. Jadi kalau di UIN sendiri dari namanya udah jelas Universitas Islam Negeri. Jadi memang nilai-nilai keislaman kalau bisa harus tetap diterapkan. Dan juga untuk Mahat sendiri kan bisa dikatakan semi-semi pondok lah, yo bisa dikatakan pondok juga. Jadi memang sopan santun atau adab terhadap guru itu kan harus diterapkan kayak di kitab Tambiul Muta'alim. Kalau yang pernah belajar Tambiul Muta'alim kan ada beberapa adab dari gimana sih seorang murid terhadap seorang guru. Jadi kan kalau ada guru kita harus menunduk gitu. Karena terkesan bahwa istilahnya itu nggak menengadah tuh kan secara nggak langsung kayak ngelama nggak sih, kayak istilahnya orang-orang Jawa itu kayak agak kurang sopan lah gitu istilahnya. Jadi kalau di UIN menunduk gitu. Karena untuk menerapkan nilai-nilai keislaman ataupun nilai-nilai pondok juga lah gitu. Adab seorang murid terhadap seorang guru gitu. Terus tadi saya menyambung pertanyaan Kak Hilwa juga belum saya jawab terkait taklim akbar dan juga taklim Quran itu juga ada di Mahat. Jadi nantinya sama juga belajar terkait Quran ataupun afkar ini terkait sama ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu sosial gitu ya Kak. Ya, begitu sih. Ya, kalau taklim akbar fikih. Kak masih berbicara tentang kayak adab gitu Kak. Sekarang kan lagi daring. Mungkin bagaimana sih adabnya buat mahasiswa komunikasi sama dosen? Mungkin teman-teman mahasiswa baru perlu tahu biar nggak ada salah paham nantinya gitu. Ya, mungkin kalau untuk yang daring, karena mungkin ada beberapa trouble yang akan terjadi nantinya di online. Saya harapkan ketika ada beberapa hal yang trouble, ketika kalian chat dosen itu harus adalah nilai sopan santunnya. Jadi kan jangan, Bu, kenapa ini kok nggak bisa, Bu? Ini komputer saya trouble, Bu. Ini jaringan saya trouble. Gimana? Jangan sampai gitu. Kayak assalamualaikum. Ya, saya contohkan ya. Jadi ya, assalamualaikum Bu, ngapunten. Sebelumnya telah mengganggu waktunya. Mohon izin menjawab Bu. Mohon izin bertanya Bu. Jadi ini kan jaringan saya lagi trouble Bu, dan saya tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan intensif dan masif. Lalu solusinya bagaimana Bu gitu. Dan juga jangan lupa dikasih emot gini ya. Nah, jangan lupa itu perlu juga. Jadi jangan sampai kalian langsung kayak to the point. Bedakan antara kalian ngechat teman kalian, pacar kalian dengan dosen kalian. Kalau yang punya pacar. Mungkin kalau bisa saya simpulkan, kalau mau ngechat dosen itu mungkin pertama salam, terus minta maaf kalau mengganggu waktunya dosen gitu ya Kak. Betul. Terus di akhir jangan lupa sampaikan terima kasih gitu. Untuk waktu-waktunya Kak, mungkin waktu-waktunya juga ada yang harus disesuaikan nggak Kak? Misalkan waktu perkuliahan, waktu kalau weekend itu jangan ngechat dosen ataupun jam berapa gitu ngechat dosen gitu Kak mungkin.
Ya kalau dari saya pribadi sih jangan sampai malam lah, paling maksimal itu jam 8 malam untuk ngechat dosen. Jangan ngechat di waktu-waktu sholat, jadi sholat dulu baru ngechat. Terus nggak ada pantangan lain sih kalau weekend, yo nggak apa-apa sih, nggak ada istilahnya nggak dibolehin, cuman ya itu mungkin agak slow respon, ya harus bersabar. Dan ketika ngechat mungkin beberapa jam belum bales, yo ditunggu dulu, sabar gitu. Kalau baru beberapa hari nggak dibales, yo baru di chat ulang gitu. Dan mungkin ada situasi di mana butuh banget urgent nih, jangan sampai nelpon pokoknya. Ya kalau misalkan ada hamin 1 jam pengumpulan, sedangkan Saman ini trouble pengumpulannya, Saman chat. Nah kalau misalkan di 30 menit pertama belum ada balasan, dikirim ulang itu, disalin dikirim ulang gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai dada-dada gitu, kecuali memang ada situasi yang seperti itu. Begitu sih. Pokoknya jangan sampai nelpon dosen gitu, kecuali beliau yang telepon kita. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain juga di-sharingkan, karena ini kan nantinya Maba 2020 juga pasti butuh akan hal ini. Oh ya Kak, mungkin sekilas udah dapat sih Kak gambaran gimana tata krama ke dosen. Mungkin nanti kalau teman-teman yang ada yang mau nambahin boleh-boleh aja, karena di sini kita sesinya sharing ya, jadi santai aja. Itu Kak, kita beralih ke topik selanjutnya. Ini kan teman-teman banyak yang mungkin berasal dari luar Pulau Jawa atau dari luar Malang seperti itu kan Kak. Jadi masih belum paham mungkin karakter teman-temannya dan sebagainya. Apalagi teman-teman di MAPNA ada, kalau di kamar perempuan itu ada 10 orang, kalau di laki-laki itu ada 6 orang ya Kak kalau nggak salah. Mungkin terkait hal-hal yang perlu diwaspadai sih Kak. Jadi kayak di awal kita lebih antisipasi mungkin terkait barang kita atau apa ada di kamar mana atau di kampus gitu Kak. Apa ada ya Kak yang perlu diwaspadai gitu? Apakah UIN Malang itu aman banget? Itu gimana Kak kalau dari Kak Fikri? Siap. Terima kasih. Jadi kalau dari pengalaman saya awal sih, saya langsung percaya aja sama teman saya, teman sekamar yo, karena memang yo orangnya baik-baik semua kalau dibandingin dengan saya. Jadi tapi tetap dalam artian kita nggak suudon, cuman kita berhati-hati aja, kayak kunci yo jangan lupa dibawa gitu. Terus kayak barang-barang penting kayak dompet ataupun handphone ya tetap kalau bisa dibawa. Itu kalau untuk awal-awal. Terus kalian lihat karakternya ini, ya mungkin kalian baru bisa mengetahui banget terkait karakter orang sih paling cepat 1 minggu, paling lama 1 bulan. Tapi kalau misalkan beberapa bulan saya masih belum tahu karakter mereka masing-masing, ya entah mungkin sama yang nggak mau memahami mereka, atau mungkin mereka terlalu sulit untuk kita pahami, ya nggak tahu. Cuman untuk awal-awal ya hati-hati aja sih, kayak yo kunci dibawa, handphone yo dibawa, barang-barang penting yo dibawa, kayak kunci lemari, kunci-kunci yang lain gitu. Tapi ya itu jangan sampai kalian suudon banget gitu, takutnya kan nanti kalau terlalu suudon yo nggak enak juga, nantinya kita nggak punya teman gitu. Hati-hati aja gitu. Itu sih kalau dari saya pribadi. Dan alhamdulillahnya kalau teman sekamar saya yo baik banget orangnya. Jadi dari saya langsung percaya juga. Gitu. Ya benar-benar, intinya kita tetap harus waspada, tapi jangan sampai seuzon gitu ke teman-teman kita, kan jadinya nggak enak. Benar. Tapi jangan longgar-longgar banget gitu teman-teman, harus tetap waspada tapi nggak boleh seuzon. Itu ya emang harus waspada sih. Mohon maaf, bentar. Oh ya, kita lanjut tentang itu Kak. Tadi kan di Mahat ya, keamanan di Mahat. Mungkin kalau kayak di kampusnya sendiri gimana sih Kak? Kita hal-hal apa aja yang perlu diwaspadain gitu? Kayak misalkan kalau bawa motor nanti ke Malang gitu, ataupun ke suatu tempat gitu Kak. Dari beberapa kasus juga ada berita kehilangan motor, kehilangan helm. Jadi yo itu sih harus hati-hati terkait helm.
kalau bisa ya ditaruh di jok aja di kunci gitu. Terus untuk ya di kunci ganda gitu. Jadi jangan sampai kalian lengah lah, dalam artian yo meskipun memang terkadang apa yang diambil dari kita itu berarti bukan milik kita, bukan rezeki kita, tapi setidaknya kita harus tetap menjaga apa-apa yang telah kita miliki gitu. Tapi tetap kalau misalkan nanti yo kehilangan jangan sampai terlalu sedih. Tapi untuk waspada dan juga hati-hati aja, yaitu untuk sepeda motor di kunci ganda, untuk helm juga ditaruh di jok gitu. Terus apa lagi ya? Kalau untuk kalian yang jualan nanti, tahu Mas Yan, ya mungkin dari teman-teman nanti Maba 2020 ada yang mau jualan. Terus kan itu banyak di gedung B jualan-jualan jajanan gitu. Jadi itu juga harus hati-hati sih. Kadang ada teman-teman yang ngambil, tapi ya husnudonnya kita, mereka lupa untuk ngasih uangnya, jadinya rugi di sampean. Jadi itu juga harus hati-hati. Gitu. Terus apa lagi terkait uang, handphone sendiri juga jangan sampai lupa. Kalau diambil handphone dari tas nggak mungkin sih menurut saya, nggak ada kasus. Cuman mungkin kadang karena istilahnya lupa naruhnya gitu. Orang ya pasti orang yang baik mungkin cari siapa Kak, apa ada gangguan suara saya, Kak? Enggak. Ada agak gangguan, nggak kedengar, Kak. Cek. Ya, udah. Jadi kalau handphone, jadi karena barang-barang yang memang penting harus dijaga dengan baik lah tuh. Apa-apa yang mungkin diambil dari orang mungkin kitanya yang sembrono juga, dalam artian kurang hati-hati. Kalau misalkan kita hati-hati menjaga barang dengan baik pun nggak akan mungkin ada orang yang melirik gitu. Jadi semua dimulai dari kita. Mungkin tips tambahan lain dari teman-teman lain nggak apa-apa, mungkin ditambahin gitu. Iya Kak, itu ya terkait kewaspadaan. Jadi mungkin teman-teman sebelum nanti bakalan ke UIN Malang gitu, ketemu sama teman-temannya, di awal itu bisa dibangun kedekatan melalui personal chat seperti itu. Jadi kalau ketemu teman-temannya udah nggak suka lagi, udah paham, oh dia itu sekilas orangnya kayak gini. Jadi lebih tahu gambaran teman-temannya, seperti itu ya. Jangan sungkan-sungkan lah buat menghubungi teman-temannya, tapi tetap dengan cara yang sopan, seperti itu. Oke Kak Fikri, itu terkait kewaspadaan. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Gini Kak, ini kan teman-teman peralihan dari SMA ke kuliah. Pasti istilahnya juga beda ya. Kita tahu di kampus itu ada istilah KRS, KHS, Waldos, cutting gitu-gitu ya Kak. Mungkin bisa dikasih Kak, itu tuh apa sih istilah-istilah kayak gitu biar nanti teman-teman udah nggak asing lagi sama hal-hal tersebut? Ya, kalau jadi ada beberapa istilah kayak siswa menjadi maha, terkait namanya pun juga pasti opsinya artinya juga udah berbeda. Dari siswa menjadi maha itu bisa berbeda lah dengan siswa yang dulu, yang mungkin siswa dulu kaum rebahan, kalau bisa pas jadi mahasiswa jadi kaum perubahan gitu, pemberi perubahan. Kalau nggak gitu, kalau yang teman-teman pas siswa dulu mager, yang sekarang menjadi mahasiswa jangan sampai mager, cari pengalaman yang banyak, cari relasi yang banyak, agar enak nanti ketika kedepannya gitu. Terus terkait KRS, KHS, jadi ada istilah KHS nih. KHS itu kepanjangan dari kartu hasil studi, di mana KHS itu akan setara dengan raport lah kalau di istilah SMA ataupun SMP gitu. Jadi KHS itu kartu hasil studi dari kita. KHS itu kita dapat per semester gitu. Tapi selanjutnya KRS, kartu rencana studi. Iya benar Kak Rashid. Iya benar. Ya, jadi ada istilah kartu rencana studi. Jadi sebelum semester dimulai atau
kuliah dimulai kan ada istilahnya semester 1, semester 2, semester 3 gitu. Jadi sebelum semester selanjutnya dimulai itu ada istilahnya KRS, kartu rencana studi. Jadi apa aja sih yang akan sampean ambil di semester 2? Tapi tetap dalam artian dibimbing oleh kalian. Misal di semester 2 saman mau ngambil matkul A, B, C, D itu. Cuman saman kadang di KRS itu teman-teman UIN itu cari dosen yang enak gitu. Itu udah rahasia umum sih. Jadi ini kamu tahunya itu ini dosen enak tidaknya itu ya kalau bisa cari tahu oh iya ini dosennya enak kok, pilih dosennya agak dalam artian lebih belajar giat lagi gitu. Yes, kalau misalkan kalian punya niatan, yes lah aku mau belajar lebih giat lagi, cari dosen yang agak riwah sedikit gitu. Itu di KRS. Terus KPS, kartu program studi. Jadi setelah KRS itu ada istilahnya KPS, di mana KPS ini yang akan di ACC sama dosen pembimbing. Jadi kan setelah kalian milih-milih itu namanya KRS. Nah, setelah KRS selesai, itu nanti akan di ACC. Kalau misalkan udah di ACC sama dosen pembimbing sampean, itu lanjut ke istilah KPS, program studi. Jadi selama 1 semester itu jadwal kalian juga ada di KPS itu. Jadi Senin itu matkul apa, Selasa itu matkul apa, di jam berapa, dan lain sebagainya begitu. Mungkin bisa ditambahin sih dari ini. Kalau saya jelasinnya ya segitu aja sih. Mungkin kalau mau detail bisa PC ataupun bisa dijelasin sedikit sama Kak Hilwa ataupun Kak Rashid juga di sini. Kalau ada yang kurang minta tolong ditambahin deh. Kak, udah jelas sih secara umum pemrograman mata kuliah itu loginnya di Siakat ya teman-teman, di sistem informasi akademiknya teman-teman. Nah, itu terkait pemrograman mata kuliah. Kayaknya ini kita udah hampir di penghujung acara, jadi sebelum kita menutup acara ini, tadi tuh udah banyak banget ya yang kita bahas dari awal sampai akhirnya gitu ya, yang tadinya umum udah mengkerut. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa langsung open mic atau di kolom chat nggak apa-apa. Kalau ada yang mau bertanya silahkan raise hand dulu. Saya tunggu mungkin sampai 10.45 ya. Tadi itu kita udah banyak banget ya bahas soal di UIN Malang itu kuliahnya kayak gimana, kemudian di Fakultas Saintek, jadi mahasiswa itu seperti apa. Jadi ini sebenarnya nggak cuma buat mahasiswa Saintek sih, tadi juga ada teman-teman dari jurusan lain kan, jadi insya Allah materinya mencakup. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak, atau memang sudah jelas? Mungkin sembari menunggu pertanyaan sih, saya minta 2020 untuk kalau bisa ya kuliah memang suatu kewajiban dari diri kita, apalagi yang dibiayai oleh orang tua. Cuman kalau bisa sih dari saya pribadi juga adalah prinsip tambahan untuk teman-teman kalau bisa diniatkan di S1 ini, menempuh S1 ini adalah dia kalau bisa banyak pengalaman, banyak relasi gitu. Karena memang waktu tidak akan kembali lagi dan mudah cuma sekali gitu. Jadi kalau bisa maksimalin di masa muda kalian ini untuk mencari pengalaman, terus mencari teman, mencari relasi, dan berikan kebermanfaatan bagi orang-orang di sekitar kita dan di sekeliling kita. Itu untuk pesan-pesan dari masa 2020. Itu sih. Oke Kak, sepertinya ini belum ada teman-teman yang bertanya ya Kak. Sepertinya kurang lebih udah jelas. Mungkin sebelum kita tutup, dari Kak Fikri, mungkin ada tambahan lagi ya Kak, mungkin kayak closing statement gitu, pesan-pesan tambahan lagi buat teman-teman ya mencakup acara kita hari ini sih, buat ke depannya juga buat teman-teman. Dari Kak Fikri ada closing statement. Jadi ini berbagi pengalaman sih dari saya. Saya memang dulu orangnya, saya ulang lagi, SMP SMA dulu saya nggak aktif berorganisasi, nggak
aktif di ekskul juga. Lalu itu sih awal-awal saya kayak insecure banget, tapi saya punya niatan untuk mengubah diri saya sendiri karena ada istilah bahwa yang mengubah kita yaitu kita sendiri. Dan di makola ataupun di kan dia telah dijelaskan bahwa seorang tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Kalau nggak salah begitu ya. Kalau misalkan ada yang koreksi ya Kak. Itu intinya. Saya nggak bisa yang banyak yang detailnya. Cuman intinya kalian kalau misalkan yang tidak punya basic organisasi ataupun ekskul, kalau bisa di S1 ini kalian merubah hal itu dalam artian niat mencari pengalaman ataupun niat berorganisasi, niat mencari relasi. Karena memang dalam sebuah organisasi yang saya dapatkan selain memang pengalaman, saya juga itu mendapat ilmu kehidupan ataupun ilmu sosial yang sangat banyak. Dalam artian kita harus bisa memahami orang-orang karena memang antara satu orang dengan orang yang lain itu memiliki karakter yang berbeda-beda, lalu sudut pandang yang berbeda-beda juga, dan disitulah kita mendapatkan ilmu. Jadi saya harapkan teman-teman juga bisa mengikuti lah istilahnya mengikuti organisasi, apapun organisasinya terserah kalian, sesuai keinginan kalian gitu. Terus apa lagi ya? Ya intinya Runas anfa'um linas lah gitu. Ya sebaik ya meskipun saya sendiri masih belajar untuk hal itu, saya juga bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Dan saya harapkan teman-teman Maba 2020 juga bisa seperti itu gitu. Itu untuk pesan untuk Maba 2020 dan juga saya sendiri gitu. Runas anfa'um linas gitu. Kita bareng-bareng untuk bagi orang lain di sekitar kita gitu. Kita nggak ada dan sampai tidak aku ke organisasi sedangkan teman-teman organisasi nggak jadi organisasi gitu. Tetap aja ikut organisasi karena kita nggak akan tahu nasib kita ke depan gimana. Saya pribadi juga nggak ada pandangan loh kalau langsung jadi ketua ataupun ketua A, B, C dan E gitu. Ternyata ya memang Tuhan berkehendak lain, akhirnya sampai kayak gini gitu. Dan saya pun juga tidak sendiri ini. Banyak orang-orang di sekeliling dan di sekitar saya yang membantu saya. Ya mungkin tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, cuman banyak banget orang-orang yang baik di sekitar kita, di sekitar saya terutama juga. Terus untuk teman-teman yang fokus akademik, jangan sampai kalian nantinya ketika dihadapkan dalam suatu masalah yang besar, terus akademiknya down gitu. Di perkuliahan sendiri memang akan ada banyak hal yang merubah kita, entah itu pandangan kita ataupun merusak fisik kita, itu pasti akan ada. Jadi saya harapkan kalian mempunyai visi saat kalian datang di UIN Malang, karena mengacu dari gubernur saya waktu maba, Mas Wildan namanya, senior saya juga, jurusan TI, beliau bilang ke saya dan juga ke teman-teman yang lain, milikilah sebuah visi, karena ketika kamu dihancurkan sehancur-hancurnya, kamu akan tetap kembali ke visi tersebut, ke tujuan tersebut. Jadi dinamika di perkuliahan itu sangat-sangatlah sulit. Tidak ada titik terendah udah sering saya lewati. Jadi saya harapkan teman-teman juga nantinya ketika udah melewati titik terendah itu pasti, karena memang semua orang punya struggle-nya masing-masing, punya masalahnya masing-masing, dan saya harapkan ketika teman-teman berada di titik terendah atau titik kepercayaan diri teman-teman tidak ada, teman-teman harus segera bangkit lagi. Istilahnya sambat boleh, ngeluh boleh, nyerah jangan. Untuk teman-teman yang maupun yang berorganisasi, saya harapkan teman-teman harus sangat ingat orang tua teman-teman. Kalau nanti teman-teman udah males banget, ingat orang tua. Gitu sih. Dan jangan lupa mencoba menjadi orang baik ke teman-teman yang lain.
karena memang dunia ini layaknya cermin. Ketika kita ganteng ya pasti kelihatan ganteng, kalau jelek ya kelihatan jelek. Kalau kita baik ke orang, pasti orang juga akan baik ke kita. Kalau kita buruk ke orang, ya pastinya ya orang ya buruk ke kita gitu. Itu sih. Atau ini closing statement sekalian, Kak? Iya, closing statement. Tadi itu bukan closing statement ya, Kak? Bukan, saya kira itu dari kamu mau ngomong apa gitu. Jadi kalau closing statement ini apa Kak? Tambahin aja. Disimpulkan mungkin Kak dari pesan-pesannya yang tadi gitu. Intinya apa gitu buat mahasiswa? kelihatan Kak, screen saya. Si loading Kak. Oke, udah kelihatan Kak? Udah kelihatan semuanya. Udah Kak. Oke, jadi ini sih orang yang menjadi idola saya selain Nabi Muhammad ya ada sih Yai Gus Dur lah kalau istilah orang Indonesia menyebutnya. Jadi ada kata-kata di mana menyesali nasib itu tidak akan mengubah keadaan. Jadi teruslah berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Jadi dari kalimat di sini kita harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dan juga memiliki visi juga. Selain visi kalian pribadi, kalian juga harus bisa mempunyai visi berorientasi pada kebermanfaatan orang-orang yang ada di sekeliling kalian dan juga orang-orang yang di sekitar kalian. Jadi bareng-bareng yuk untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekeliling kita maupun di sekitar kita. Mungkin cukup itu saja dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf banget kalau ada salah kata dan perbuatan yang mungkin menyakiti hati kalian. Maaf kalau mungkin menjelaskannya masih kurang jelas, kurang detail gitu. Saya mohon maaf banget. Ya intinya itu jadi Kak Rosyid dan juga Kak Ilwa selaku pemandu acara. Saya mohon maaf banget terkait apa yang telah saya ucapkan dan sampai dibawa ke hati. Dan saya harapkan teman-teman semua terutama Mbak 2020 bisa menjadi orang yang bermanfaat. Itu aja sih dari saya pribadi Kak. Ya, terima kasih Kak Fikri waktunya di sela kesibukan organisasinya. Mungkin karena baru dilantik kemarin, pasti banyak yang perlu dibenahi dari organisasi Kak Fikri. Tapi Kak Fikri bisa meluangkan waktu, mungkin meninggalkan perkuliahan atau sebagainya untuk mengisi acara pada pagi hari ini. Gak kerasa dari jam 9 tadi ya, kita mulai sharing-sharing, sampai sekarang udah mau jam 11. Banyak banget yang kita dapat dari Kak Fikri, ilmu-ilmunya, dari pengalamannya. Mungkin semoga bisa bermanfaat gitu buat teman-teman sekalian. Sebelum kita akhiri sharing-sharing kita ini, acara inti kita ini, mungkin bisa itu teman-teman aktifin kameranya, kita foto bareng istilahnya gitu secara daring. Mungkin nanti dari teman-teman panitia akan screenshot dan bisa jadiin kayak kenang-kenangan. Oh, dulu pernah satu tempat, satu majelis bersama Kak Fikri kalau ketemu gitu. Ya, mungkin bisa teman-teman aktifkan semuanya kamera, kita foto bareng gitu istilahnya. Ini gaya apa Kak? Gaya gimana Kak? Gayanya mahasiswa ada gaya khususnya nggak sih Kak? Kayak tangan terkepal atau gimana gitu Kak? Oh, tangan terkepal maju ke muka gitu Kak? Iya Kak, itu kayak mahasiswa banget gitu Kak. Ya mungkin bisa gaya bebas teman-teman, bisa nyalain kameranya. Ya, ini kalau gaya-gaya mahasiswa ya. Ya. Oke, saya hitung mundur ya. Saya hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah? Atau mau lagi? Sekali lagi. Takutnya ada yang masih merem atau gimana. Oke, saya hitung kembali.
3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman atas antusiasmenya pada pagi hari ini. Semoga acara kita pada pagi hari ini bermanfaat. Mungkin gimana Kak Ilwa, kita tutup acara pada pagi hari ini? Ya, terima kasih Kak Rashid. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Kami dari moderator mohon maaf ya atas segala kekurangan. Harapannya ke depan teman-teman tetap semangat dan mungkin setelah ini bisa disambung silaturahimnya melalui grup yang sudah disediakan. Sekian dari kami tutup. Kami kembalikan ke ya, kami tutup terlebih dahulu. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri dan moderator yang telah membersamai kita selama 1 jam lebih, dan insya Allah semoga ilmu yang disampaikan oleh Mas Fikri Hoas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi wasilah Mas Fikri menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fakih Multazi Bilhaq selaku Master of Ceremony pada siang hari ini. Kalau ada salah kata, itu datangnya dari saya. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf nggih. Syukran Mas Fikri. Makasih banyak. Makasih moderator. Mas Rosyid dan Mbak Ilwa, makasih banyak telah berkenan menjadi moderator. Terima kasih Paki. Oke, izin keluar.